Cirolu tutup kandang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang abang-abang, empok, tante, mas dan mbak Yu, adik-adik semua. Dalam program ini saya akan sharing tentang pengalaman saya memelihara reptil, terutama ular. Jadi di program tutup kandang ini saya akan membuat ya seperti podcast, tapi saya sendirian karena belum ada bintang tamu. Saya membuat podcast ini bersama Bram. Ini adalah ular kesayangan saya satu-satunya, karena cuma satu. Itu dengan panjang kurang lebih 3 meter dan berat kurang lebih 12 kilo. Dan di sini saya akan mulai dengan episode bagaimana saya tertarik dengan memelihara ular. Jadi dulu waktu kecil saya biasa ya seperti anak kecil ya, takut dengan ular juga. Tapi setelah melihat ular-ular yang ternyata ada ular yang tidak berbisa, karena kata orang tua semua ular itu berbisa, ternyata tidak. Ada seperti lare angon, terus sanca seperti ini, terus ular air dan ular telampar, tapi itu berbisa rendah. Jadi saya tertarik dulu pernah memelihara seekor pipe snake, ular pipa albino, yang dikira itu adalah ular cabe albino, karena perbedaannya kalau orang awam itu hampir sama ya. Kemudian saya putuskan untuk bawa pulang karena itu menemukan di jalan. Saya bawa pulang dengan botol dan masukkan ke dalam gag, dan ternyata orang tua tidak setuju. Jadinya saya lepas kembali. Itu sekitar umur 10 tahun 12 tahunan lah, sudah agak lama. Terus beranjak dewasa mulai ya hanya nangkap lepas, hanya untuk kesenangan saja. Dan mulailah saya senang dengan ular itu saat kuliah. Saat kuliah dulu di satu kota besar di Jawa Tengah, saya searching di Facebook, ada yang jual ular. Dulu zamannya BBM, masih pakai BBM, kita kontakkan dengan sellernya. Satu ekor ular itu harganya 100.000. Itu posisi di semester 4 kalau nggak salah. Jadi di dalam kosan saya memelihara ular itu selama 1 minggu saja, karena setelah itu ularnya lepas. Kemungkinan lepas itu ke atas plafon atau ke luar, tetapi daerah situ kan daerah perkotaan, tetapi ada pekarangan juga. Setelah itu saya cari-cari nggak ketemu, ya sudah, ikhlaskan saja. Itu jenis reticulatus seperti ini. Kemudian selang 1 tahun saya pindah kos. Nah, di kosan yang baru saya juga beli lagi dengan orang yang itu. Nah, kesalahan pemula dalam memelihara ular adalah kita nggak tahu asal usul ular itu dari mana, terus di sana itu bagaimana perawatannya. Nah, saya hanya hobi ya, senang lah, tapi belum mengerti apa itu cara merawatnya dengan baik. Jadi di dalam kos itu saya hanya menaruh dalam kardus karena belum mempunyai gag, sehingga lepas lagi. Nah, yang saya takutkan adalah ketika besar itu ada di plafon dan jatuh. Tetapi sampai ini sudah berapa tahun ya, 5 tahun lebih, belum ada kabar dari orang-orang kos bahwa ada penemuan ular lagi. Nah, lucunya saat saya memelihara pertama,
yang orang-orang awam biasa nggak tahu, langsung beli makannya. Jadi saya langsung mencari pakannya itu dulu, anakan burung puyuh. Nah, jadi sebenarnya kalau kita memelihara ular itu tidak perlu membeli pakan dulu, kecuali kalau kita mau tes makan di tempat orang yang mau beli. Nah, yang perlu kita perhatikan kalau terutama ular baby akan makan otomatis setelah ganti kulit pertama. Jadi kita harus pertanyakan dulu, sudah pernah ganti kulit atau belum, terus dapat dari mana ular ini, entah itu dia ternak sendiri atau dapat di hutan atau di sungai atau dia pengepul. Kemudian adalah sebelum punya ular harus punya kandangnya dulu ya. Jadi kalau repotnya kita sudah memiliki ular tapi kita masih harus membuat kandang dulu, kita taruh ularnya itu kebingungan, kadang tidak sesuai dengan yang diharapkan juga. Jadi untuk catatan untuk pemula, kalau mau beli ular yaitu pertama punya kandang dulu, punya pengalaman dulu, jangan sampai, bukan pengalaman sih, ilmunya. Jangan sampai kita memelihara sesuatu tapi tidak tahu apa pakannya, bagaimana pemeliharaannya dan sebagainya. Terus waktu itu saya beli anakan puyuh Rp1.000 dapat 10 ekor, karena di sana di pasar sangat murah. Jadi ular itu tidak mau makan karena beberapa faktor. Yang pertama masih stres, terus kemungkinan pakannya di sebelumnya itu bukan itu makanan baru, kadang tidak mau. Kita harus menanyakan dulu dia makan apa sebelumnya. Kalau sudah pernah makan ya. Kemudian untuk perawatannya sebenarnya ini sangat mudah. Makan itu hanya kita bisa ambil rata-rata itu 1 minggu sekali, sesuai porsinya ya. Kayak ular ukuran 1 meter itu bisa makan tikus atau ayam itu 1 minggu sekali. Jangan terlalu banyak karena nanti cepat besar, seperti kita kurang menikmati. Jadi untuk para pemula atau yang mau terjun ke dunia reptil atau ke dunia yang pemeliharaan yang sangat mudah, itu adalah ini, si lemot. Cari anakan yang dijual oleh peternak kalau pengen gampang jinaknya. Mungkin seperti itu dulu video hari ini. Kita akan sambung lagi di episode selanjutnya. Oke? Kalau ada masukan silahkan komen. Jangan lupa like, share, dan subscribe-nya ya, agar saya lebih semangat untuk mencari ide apa lagi yang harus saya share ke kalian. Oke? Selamat siang, selamat beraktivitas kembali. Salam gratis.